Menurut Muhammad, mayoritas perempuan itu menjadi penghuni neraka. Ada seorang pendebat Islam itu namanya Rifa. Dia itu sampai, dia itu udah hampir murtad itu. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya dalam channel VB Official. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini melalui like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya melalui jempolnya dan juga subscribe, supaya teman-teman terus mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Teman-teman dan saudaraku, doa dan harapan saya Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman dan saudara sekalian. Dan kali ini kita kembali menyaksikan video kesaksian dari seorang wanita yang baru saja murtad tinggalkan agama lamanya, yaitu Islam. Ya, teman-teman dan saudara sekalian, kesaksian ini bukanlah suatu kesaksian provokasi atau kebencian, namun ini merupakan suatu edukasi di mana seorang wanita mulai sadar akan keyakinannya yang lama, di mana ia mendapatkan hal-hal yang menurut dia kurang menyenangkan atau kurang baik, dan melalui itu semua, melalui pengalaman-pengalaman di dalam keyakinan yang lama, sehingga ia mengambil suatu kesimpulan bahwa ia harus pergi dan tinggalkan keyakinan lamanya dan menerima kasih karunia Kristus di dalam iman kekristenan. Nah, untuk itu teman-teman dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berpikir secara rasio, berpikir secara kritis, dan menyimak setiap pesan-pesan yang disampaikan, benar atau tidak apa yang disampaikan oleh murtadin ini, dan kita bandingkan seperti apa dalam keyakinan yang baru ini. Untuk itu teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja melihat cuplikan video ini, dan jangan di skip, jangan dilewati, supaya teman-teman mendapatkan poin-poin penting yang disampaikan oleh murtadin ini, dan kita jadikan itu juga sebagai acuan untuk melihat seperti apa kebenaran yang ada di dalam iman sebelumnya dan sesudah. Untuk itu, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Ana, saya mau tanya nih, di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Islam. Sudah berapa? Islam. Di KTP tertulis Islam. Sudah berapa tahun jadi orang Islam? Dari umur dari kecil ya sampai umur ini, umur 30 40 deh sampai. Oke, umur 30 sekian itulah ya. Betul. Coba Saya buktikan, kan buktikan. Pondok juga? Saya di pondok loh. Iya. Wah, coba silakan buktikan, silakan. Coba kami mau dengar ini. Silakan, surat apa saja yang sulit? Yang sulit, silakan. Belum banget, belum bisa malam ya kita belum yulata belum yakun lam kufuwan ahad. Oke, itu kan surat Al-Ikhlas. Coba yang lain, coba. Doa ada petir. Silakan. Allahumma lakasuna bikadzalika wa la tuhlikna bi'adzabika wa atina qabla dzalik. Sah nih muslim. Sah. Ya, silakan Ana. Apa yang membuat Anda ini meninggalkan agama Islam, Ana? Silakan. Jadi kalau di aliranku sendiri dulu itu celana harus cingkrang. Oke. Terus perempuan harus menerima dipoligami gitu. Kalau di tempatku ya dulu kayak gitu. Terus aku dulu pernah dilamar sama ibu istri tua lah ya, dilamar ke aku untuk suaminya gitu. Cuman saya tolak karena waktu itu saya kan masih lulus SMP ya gitu ya. Itu saya dipaksa nikah sama orang yang aku nggak kenal gitu. Jadi selisih saya waktu itu kan saya umur 15 tahun hingga 16 tahun. Terus mantan suami saya itu umur 35 tahun gitu. Jadi mantan saya itu nggak tanggung jawab sampai detik ini, sampai anak kuliah pun nggak dibiayain banget gitu. Sampai detik ini. Sebentar, ini kok masalah pribadi sudah. Coba, saya pengen tahu alasan yang apa namanya akhirnya membuat kamu tidak percaya Islam itu apa? Kalau alasanku ya itu karena perempuan di tempatku itu dia terlalu. Baik. Nah, saya sudah dapat poinnya. Ya, saya sudah dapat poinnya. Tanya sama pamanku, emang pahalanya masuk mau menerima poligami itu apa? Pamanku bilang ngomong kayak gini, nanti kamu di surga itu duduknya tuh bersanding dengan istri-istrinya para nabi. Ngomong kayak gini. Iya. Terus aku ngomong gini, loh, emang aku kenal sama istri-istrinya para nabi? Kita kan nggak kenal. Soalnya waktu itu aku bantah terus aku dulu itu. Yeah. Nah terus terakhir kemarin tuh aku baptis itu kan bulan 6 kemarin ini ya tanggal 3. Oh akhirnya masuk Kristen? Iya sudah masuk. Aku kan ada di Singapura ini. Bulan 6 aku minta cuti sama bosku. Nah kebetulan bosku juga Kristen gitu kan. Aku dikasih uang itu sampai 30 juta untuk libur untuk koya-koya ke Indonesia gitu kan kemarin. Akhirnya aku liburan, terus aku minta baptis sama gereja yang dekat sama rumahku ya di Pantai Kosta itu. Langsung aku minta dibaptis
bahwa aku di sini itu cuma cuti waktu itu cuma pendek Pak, tolong aku minta dibaptis. Akhirnya dibaptis dari Jumat tanggal 13 kemarin itu. Jadi gini Bang, yang membuat aku keluar itu nggak sembarangan keluar ya. Semua itu memang harus aku selidiki dulu. Kristen tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi aku melihat orang-orang yang dulu ternyata ya memang baik-baik sih, meskipun nggak semua gitu ya. Terus aku di situ dijelasin sama temanku juga. Ditanya, menurutmu Tuhan mana yang bisa, nama Tuhan mana yang bisa membangkitkan orang mati di tahun 1940? Dan siapa Bang? Dia bilang namanya adalah Smith Wigglesworth. Aku cek di situ, ternyata bener. Disitulah aku jadi percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Jadi menurut saya yang bisa membangkitkan orang mati cuma Yesus. Selain itu nggak ada ilah lain. Menurut saya sih begitu ya. Secara logika sih begitu ya menurut aku. Ya, oke, saya tanggapi ya. Jadi begini. Jadi pertama alasan yang membuat Kak Ana meninggalkan agama Islam itu adalah bagaimana agama Islam memperlakukan seorang wanita. Betul. Ya. Betul. Jadi memang kalau kita belajar agama Islam, memang wanita itu diperlakukan memang ya sedemikian rupa lah. Bahkan waktu di pondok itu ya, di pondok itu, aku pakai parfum itu ya, dia dari teman. Itu pun dilarang aku pakai parfum. Padahal kan bukan niat aku untuk mancing-mancing cowok gitu ya. Aku dituduh bahwa aku tuh mancing-mancing cowok. Mancing dari siapa? Oh, aku mikir kayak gini. Oh, di sini cowoknya jelek-jelek, nggak ada yang ganteng sih menurut aku. Beneran. Betul. Maksud saya begini. Jadi memang kalau dalam ajaran agama Islam itu memperlakukan wanita itu sedemikian rupa sehingga perempuan itu seperti tidak punya hak lagi untuk ngapa-ngapain selain daripada organ reproduksi saja. Ini mohon maaf ini, memang harus begitu. Jadi perempuan itu hanya seperti mesin reproduksi anak saja, tidak lain daripada itu dalam diperlakukan orang-orang perempuan. Bahkan pamanku sendiri ya, itu pengurus pondok kan itu. Pondoknya itu pondok terkenal dan dia pondoknya gede banget karena pamanku bahkan dulu itu kaki tangannya Bapak Imam Abdul Syekh. Lanjut ya, aku nggak mau ya, di sini. Oke, saya lanjutin ya. Gini, menurut Muhammad, mayoritas perempuan itu menjadi penghuni neraka. Ada seorang pendebat Islam itu namanya Rifa. Dia itu sampai, dia itu udah hampir murtad itu, gara-gara seperti Anda persis, dia ngalamin seperti Anda ini. Dia mengatakan, kenapa orang Islam memperlakukan wanita jadi kambing hitam katanya. Itu pernah Rifa sampai seperti itu, sampai dikatakan kamu harus syahadat lagi. Tapi ya, dia akhirnya masih tetap Islam, sampai sekarang dia masih Islam. Dia bilang begini, negara hancur karena ulama hancur karena wanita. Wanita yang disalahin lagi. Apa-apa karena wanita. Nanti terseret karena wanita. Rambut wanita kalau terlihat satu masuk neraka 70 tahun. Iya. Pamanku sendiri Bang. Kalau ada rambut wanita jatuh kelihatan dilihat oleh orang lain, maka satu rambut itu 70 tahun ada di neraka. Sebenarnya ini bukan agama Islam sebenarnya aslinya. Sebenarnya ini adalah bagaimana orang-orang di sana yang tukang makan kambing itu berhawa nafsu besar. Nah, mereka sangat hawa nafsunya tinggi, panas terus bawaannya. Jadi nggak bisa lihat perempuan, nggak bisa. Ada muhrim bahaya. Gitu. Betul banget. Dan banyak hal lagi. Sendiri pun isinya empat. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Ya, sunnah Rasul katanya, bahkan hadis digembar-gemborkan bagi perempuan yang rela mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibuka lebar. Itu kalau perempuan cerdas, bilang aja bel gede akal-akalanku itu. Itu kalau perempuan mau berpikir cerdas, tapi faktanya memang begitu. Yang terjadi di negara-negara yang bergejolak jadi negara-negara Islam, saya kasih contoh ya, Afghanistan, Pakistan, itu perempuan-perempuan di sana sangat tersiksa. Makanya banyak kabur itu. Atlet-atlet itu mereka kabur dari negara itu karena Islam memperlakukan perempuan itu seperti itu. Bahkan di Iran itu pernah terjadi demo besar-besaran. Bagaimana seorang perempuan itu sampai mati dia itu. Betul. Memprotes dan mereka melepas jilbabnya dan membakar jilbabnya di sana perempuan-perempuan. Nah, sekarang di Indonesia perempuan lompat itu kepala. Ya, silakan. Ini maksudku gini loh Bang, ini khususnya orang Indonesia ya, orang Islam Indonesia ya. Mereka ini kan era digital ya kan. Kita kan bisa searching gitu ya, berita-berita tentang Islam, terus kita bisa mencari info tentang berita-berita dunia Islam di negara lain itu kayak gimana, perang-perang diperlakukan kayak gimana itu kita harusnya kan sudah tahu ya, untuk mencari info itu loh. Masa ya orang Islam di Indonesia sendiri kok nggak mau belajar dari situ, kok nggak mau kok nggak mau lihat-lihat infonya atau gimana. Banyak orang perempuan tersiksa kayak di Taliban itu kan, harusnya kita bisa berpikir waras gitu loh. Kenapa kok banyak perempuan nggak waras gitu? Itu yang bikin saya heran. Kalau saya dulu ya, meskipun saya Islam, saya itu jarang loh Bang
sholat jarang, terus saya ngaji juga jarang. Kalau diterobosin sama pengurus itu saya disuruh ngaji, nggak mau, aku nanti ngantuk. Saya tuh selalu melawan dari dulu itu sama keluarga saya. Keluarga saya itu pesantren, semuanya pakai jilbabnya itu rapet-rapet gitu ya. Kalau saya tuh orangnya memang pembangkang dari dulu, makanya saya keluar, nggak mau, saya nggak tahan memang sama mereka itu. Udah dari dulu saya tuh nggak suka gitu loh. Nih, kekerasan perempuan. Jadi kalau kalian belajar mengenai kekerasan perempuan, agama Islam terhadap perempuan, kalian akan meninggalkan agama Islam dengan segera. Itu kalau ini ya, kalau waras gitu ya Bang Efis ya. Kalau waras, cuma sekarang ini banyak orang itu malas membaca, apalagi orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam itu kebanyakan membaca Al-Quran, membaca apa dengan huruf Arab. Setelah itu dapat pahala, nggak tahu isinya apa. Iya, aku sendiri juga nggak tahu dulu waktu di pondok. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Anda masuk Kristen ya? Masuk Kristen. Oke, karena Anda mendapatkan informasi bahwa hanya dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan, begitu ya? Betul, karena menurut saya ya memang bener nggak ada ilah-ilah lain yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Yesus Kristus. Yang lain nggak ada. Jadi ya pesan yang mau kita sampaikan di sini kepada yang muslim, ayo jangan takut untuk mengambil langkah seperti Bu Ana gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Iya Bang, ada. Ya? Pesanku gini, coba ini untuk perempuan-perempuan muslim ya, bukan perempuan aja ya, khususnya sama perempuan-perempuan dan ya siapapun itulah, entah bagaimanapun agamanya apapun, coba cek di ini ya, cek di Google itu namanya apa itu, Smith Wigglesworth, coba kalian baca di situ. Itu aja sih pesan Bang. Oke, hanya itu ya. Ya. Oke, baik, saya Makasih ya, turunkan ya, Bang. sama-sama. Ya, oke, baik teman-teman dan saudara sekalian. Jadi alasan-alasan inilah yang membuat murtadin ini, atau sebut saja namanya Ana, sehingga ia tinggalkan Islam. Di antaranya, cara memperlakukan wanita dalam Islam menurut Ana hanya seperti budak dalam tanda petik, ya untuk reproduksi lah, seperti itu. Dan berikutnya juga hak-hak wanita tidak dipenuhi dengan baik. Artinya, di dalam iman dan keyakinan mereka tidak ada kesetaraan antara wanita dan pria. Dan kemudian, ia mulai membandingkan agama lamanya dan juga agama yang sekarang. Sehingga melalui perbandingannya itu dan melalui perenungan pribadinya sekian lama, dan akhirnya ia mengambil satu keputusan dan menentukan bahwa hanya di dalam Kristuslah ia mendapatkan kedamaian sejati dan mendapatkan jaminan keselamatan. Oke teman-teman dan saudaraku sekalian, kiranya melalui video ini teman-teman juga mendapatkan hal-hal baru dari kesaksian-kesaksian seperti ini, dan harapan saya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih Tuhan terus memberkati teman-teman dan saudara sekalian, dan kiranya juga apapun yang teman-teman alami, apapun yang teman-teman rasakan, baik sakit, penyakit, suka duka, Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan serta damai sejahtera yang kekal datang daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.